Halo semuanya, selamat datang di kanal Asril Noah dan kali ini kita berada dalam Diksi, diskusi edukasi. Baik teman-teman semuanya, di sebelah saya sekarang sudah ada salah satu sahabat saya yang luar biasa, seorang kepala madrasah, kepala MI lebih tepatnya ya, Madrasah Ibtidaiyah, dan juga seorang dosen. Nah, kalau madrasahnya namanya apa, Mas? Madrasah Ibtidaiyah Unggulan Miftahul Hikmah. Oh, Madrasah Ibtidaiyah Unggulan. Ada unggulannya. Ada unggulannya ya. Ada. Miftahul Hikmah. Letaknya ada di Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo. Jadi buat teman-teman yang di Sidoarjo, kalau ada yang mau ngobrol-ngobrol seputar pendidikan dengan beliau, silakan mampir. Atau ada yang punya anak ponakan ya yang mau disekolahkan di madrasah, bisa langsung menghubungi beliau, atau mampir langsung ke Madrasah Unggulan Miftahul Hikmah. Dan kita sekarang posisinya sedang ada di alam terbuka. Jadi ada tadi ada motor lewat, ada suara diesel Pak Tani dan sebagainya gitu kan. Ini natural sekali, memang kita sedang berada di suatu wilayah. Di sini kebetulan kita sedang berada di sela-sela kegiatannya MI juga ya, MI-nya Pak Iqbal, MI Unggulan Miftahul Hikmah. Sedang ada pelatihan guru. Nah, ini di sela-sela kita ngobrol. Nah, apa yang mau kita obrolin sebenarnya, kalau saya tertarik dengan Mas Iqbal ini, kalau dari riwayat pendidikannya memang selalu ini madrasah memang sekolahnya. Kalau dihitung-hitung ini satu langkah itu masuk surga ini, Mas. Kenapa? Mulai sekolah dasar itu Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah, kemudian Aliyah, IAIN. Kan agama semua. Iya, komplit ya, berarti ya. Nanti selangkah itu kan nanti masuk surga. kalau surga ditentukan dari itu ya. Kalau kategori masuk surga, ciri-ciri orang yang ahli surga itu kalau dihitung dari sekolahnya ya harus madrasah itu ya. Calon ini. Ya, calon ya. Alhamdulillah, amin, insyaallah. Amin. Berarti dari TK-nya juga ya berarti? Raudatul Atfal ya? Raudatul Atfal. Saya dulu nggak mengenyam karena dulu kan memang pendidikan anak usia dini atau pendidikan prasekolah kan nggak begitu formal seperti sekarang kan ya. Kalau sekarang mungkin harus memiliki legalitas atau ijazah dari RA atau TK baru bisa masuk sekolah dasar. Kalau dulu ya udah usia 6 tahun 7 tahun udah MI gitu bisa, atau SD gitu. Oh gitu ya. Berarti nggak pakai TK dulu? Saya nggak pakai TK. Wih, mantap. Tapi MI, MTS, MA, IAIN kuliahnya, terus kemudian sekarang jadi kepala madrasah. Wah, lengkap semuanya berarti ya. Semua. Nah, kalau waktu itu mungkin kalau misalkan MI ya, MI kan biasanya kalau setingkat SD gitu, sekolah dasar gitu kan memang keputusan pendidikan itu ada di orang tua. Orang tua. Waktu itu memang orang tua yang mengarahkan ya, pasti ya. Iya, betul. Pernah nanya nggak pada akhirnya kenapa kok diarahkannya ke MI? Sampai sekarang, sampai dewasa, sampai kepala sekolah ini nggak pernah menanyakan, cuman merefleksi kenapa kemudian saya dulu disekolahkan di madrasah ya. Mungkin ini jawabannya gitu ya. Supaya jadi kepala madrasah. Apa ini apa? Ya saya bisa seperti ini mungkin karena juga dulu belajarnya di madrasah. Oh gitu ya. Selain di madrasah kan juga saya mengajar orang dewasa gitu kan. Orang dewasa ya. Mungkin di madrasah itu karena orang tua, lingkungan juga sangat religius gitu kan. Keluarga juga mendukung dalam hal bidang agama, ya akhirnya mau nggak mau ya harus disekolahkan di madrasah gitu ya. Harus di madrasah ya. Semua satu keluarga. Adik, kakak saya semuanya di madrasah. Oke. Itu kan di usia SD ya. Ketika masuk ke usia SMP dan SMA, keputusan untuk tetap masuk madrasah lagi itu masih ada di Mas Iqbal atau di orang tua Mas ya?
pertimbangan sih waktu itu. Negosiasi. Ya negosiasi waktu itu saya mintanya di SMP gitu kan. Kemudian orang tua menganjurkan atau menyarankan, memberi pertimbangan juga. Dulu biyen iku sekolah madrasah, ono ngajine, ono agamane. Wis dilanjutno ning madrasah wae lah. Jadi isunya adalah keberlanjutan ya. Iya, keberlanjutan. Selain itu juga kepala madrasah sanawiyah dulu juga masih ada family kan dekat. Oh gitu. Kepala madrasah gitu. Ya sekolah ning nggonku wae lho gitu. Gitu ya. Oh, berarti tapi ada ini enggak ada alasan-alasan semacam biar tetap terjaga keilmuan agamanya, akhlaknya atau apanya gitu kan? Iya, spirit itu masih ada. Masih ada ya. Spirit itu memang benar-benar ditanamkan ya. Soal belajar agama itu penting bagi terutama di keluarga kita, keluarga kami. Kenapa kemudian belajarnya harus di madrasah? Dulu sempat juga namanya juga orang tua ya. Maring ini kudu agak sedih Mas. Maring ini kudu agak sana lihat sana juga. Maring ini kudu mondok lo yo gitu. Gitu. Maring ini kudu mondok lo yo. Ya sudah habis sanawiyah juga mondok akhirnya gitu. Oh, sempat mondok. Meskipun enggak lulus. Enggak sampai tuntas, sampai kelas berapa? Kelas 3 udah. Kelas 3. Boyong, iya. Oh, SMA itu berarti namanya. Oh, SMP enggak ya? Enggak. Oh, sampai oke. Nah, sebenarnya berarti kayak ini ya, nggak punya perbandingan ya Mas. Kalau saya mau nanya perbandingan sih sebenarnya. Kalau seandainya ada salah satu jenjang sekolahnya itu yang diambil ternyata bukan madrasah gitu, saya mau menanyakan perbandingan apa rasanya sekolah di madrasah dan sekolah yang bukan madrasah gitu kan. Tapi meskipun tidak pernah merasakan sekolah yang umum gitu kan, yang bukan madrasah, setidaknya paling nggak tahu bagaimana perbedaannya teman-teman yang sekolah di madrasah dan yang tidak di madrasah. Menurut sampean sendiri gimana? Kalau perbedaannya apa? Mungkin kalau kan dulu kurikulumnya kan hampir sama ya. Kurikulum hampir sama. Kurikulumnya juga belum KTSP, mungkin dulu masih CBSA ya. CBSA. Bener tahun 90-an itu ya. Waktu SMP juga masih cara KBK. Belajar siswa aktif itu kan. Iya, SMP masih. KBK itu 2004 kan? 2004 itu saya SMA itu baru ya. KBK itu. KBK. Saya kira produk yang dihasilkan dari kurikulum itu juga mungkin nggak jauh beda lah, sama. Cuman memang ada nilai lebih ketika di madrasah itu pendidikan agamanya lebih banyak. Tidak hanya sekedar pendidikan agama Islam, enggak. Iya, benar. Lebih dipisahkan, didetailkan. Berapa persen porsinya kalau di madrasah pendidikan agamanya? Ya mungkin 40-60 lah ya. 40 itu agama, 60 mungkin. Oh, tapi masih lebih banyak yang umum berarti ya? Karena agama kan juga, kalau dari mata pelajaran kan dipecah ya. Pendidikan agama Islam itu ada fikih ya, tentang hukum Islam ya, fikih ya. Kemudian tentang Quran hadis. Oh, ada mata pelajaran sendiri berarti ya? Quran hadis. Kemudian ada sejarah kebudayaan Islam. Oh, ada sendiri. Kemudian juga ada bahasa Arab. Oh, bahasa Arab ya. Oh, ada 4 ini berarti ya. Jadi kalau di sekolah yang umum, sekolah madrasah itu ini keempat ini jadi satu, tapi kalau madrasah dipecah-pecah. Oh, oke. Jadi jam belajarnya juga beda kan, bertambah. Kalau mungkin di sekolah umum itu ya udah PAI mungkin durasinya 4 jam ya sudah. Kalau di madrasah kan fikih 2 jam, Kurdis 2 jam, sejarah 2 jam, bahasa Arab 2 jam kan, hampir 8 jam untuk PAI aja kan. Jadi ada lebihnya mungkin di situ. Terus juga lingkungannya kan, namanya madrasah kan pasti dominan agama, dominan spirit Islam lah ya. Nah, itu yang mau saya tanyakan juga. Berarti kalau secara kultur gitu, kalau sampean membandingkan tuh ada ini enggak sih yang berbeda gitu dalam pergaulan sehari-hari gitu. Misalnya sampean bergaul sama teman-teman yang lain gitu kan. Secara kulturnya anak-anak madrasah dengan yang non madrasah itu
ada perbedaan nggak dari sikapnya, dari cara ngomongnya, dari cara berpikirnya gitu? Selama ini gimana? Merasakan ada perbedaan atau sama aja? Ya setahu saya pasti ada perbedaan ya. Ada. Ada perbedaan. Waktu itu SMP kan saya juga namanya dodok. Dodok itu mondok yang pulang, bukan sebagai mukim. Oke. Waktu madrasah juga mondok lah, tapi dodok pulang pergi gitu ya. Cuma jadi ke sana hanya ikut ngajinya. Ngajinya aja. Di sana juga kadang saya nginep bermalam di sana sama teman-teman yang juga rata-rata adalah di sekolah umum gitu. Yang saya ingat waktu itu teman-temanku yang sekolah umum itu memang memiliki kecenderungan belajarnya memang yang sangat normatif gitu ya. Belajar ya wis waktunya belajar ya bawa buku belajar gitu. Ya mereka kalau kebetulan waktu itu yang saya seangkatan saya waktu ngaji itu ya sama dia dodok juga. Dia berangkat dari rumah selain ngaji juga bawa buku mata pelajaran di sekolah umum gitu. Jadi dibawa juga, mereka belajar di pondok juga gitu. Gitu. Kalau saya madrasah mungkin tidak se-strict mereka belajarnya ya. Mungkin saya lebih agak liar dikit gitulah ya. Tetap ya. Waktu itu ya saya ingat itu ada 2 orang teman saya yang deket ya, banyak sih, cuman yang deket itu 2 orang dulu sekolah umum. Ya, dia memang saya akui dia belajar ya. Mungkin juga ada yang sama-sama sekolah umum tapi tidak seperti 2 orang temanku itu yang kemana-mana bawa buku belajar di situ. Mungkin juga ada yang sama seperti saya yang nah itu kan perbedaan ya. Berarti bisa dibilang habit belajarnya itu berbeda habit belajarnya. Kebiasaan belajarnya berbeda dengan anak-anak yang tidak di madrasah. Tapi kalau dari sikap cara berpikir, karena saya dulu lebih banyak di pondok ya. Ya tingkat andap asor ya, ketawaduannya sopan santun, ketawaduannya tawaduknya ya sama, karena itu meskipun saya di madrasah atau saya di umum ya ketika itu ya sama sih, karena di lingkungan pondok. Nggak tahu juga yang temen yang sekolah SMP atau negeri atau umum yang di luar mungkin ada juga perbedaan ya. Oke. Karena kalau misalnya saya biasanya ketemu teman-teman yang mondok itu biasanya jadi mondok bahasanya, tapi nggak apa-apa. Teman-teman saya yang mondok itu kelihatan kayak lebih dari segi sikap dan sebagainya itu kayak lebih tough gitu dan lebih berani mengutarakan pendapatnya. Nah, kalau yang anak-anak madrasah tapi nggak mondok, apakah juga sama, Mas? Punya kultur seperti itu nggak? Karena kalau di pondok kan katanya ada semacam tradisi untuk latihan khutbah, latihan ceramah gitu katanya ya. Gitu. Sehingga itu yang mungkin membentuk keberanian anak-anak pondok gitu ya. Nah, kalau di madrasah apakah ada perbedaan karakter yang menonjol banget yang dibandingkan dengan anak-anak yang bukan madrasah? Bukan mondok. Bukan mondok, tapi hanya madrasah tok, bukan yang madrasah. Yang mondok. Kalau perbandingan itu ya di lingkungan yang memang kebetulan belajarnya di madrasah dan juga belajarnya dan juga mungkin ada tambahan dia ngajinya di pesantren, saya kira itu lebih kuat ya. Iya, lebih kuat di pesantren ya. Kalau di madrasah ya seperti tadi kurikulumnya sama, apa yang ia dapatkan ya juga mungkin sama lah ya. Jadi yang di madrasah aja pasti ya itu tadi dengan materi mata pelajaran yang banyak tadi, dengan kemudian ditambah jika dia mondok ya
lebih kuat di karakternya di pondok. Oke. Sekalipun memang di madrasah juga kan penanaman soal akhlak kan yang lebih. Iya. Oh ya, ada tambahan tadi saya lupa. Ada mata pelajaran akidah akhlak. Akidah akhlak berarti 5 ya? 5 ada 5. Ada 5. Nah, jadi berarti bisa dikatakan kalau madrasah dan yang non madrasah itu yang tanpa mondok, madrasah yang tanpa mondok berarti itu yang paling terlihat adalah di pemahaman agamanya yang berbeda, termasuk di akidah dan akhlaknya itu tadi. Nah terus dulu itu ada ini dulu zaman saya masih SD itu banyak teman-teman yang paginya sekolah SD, sorenya madrasah. Nah jadi itu masih ada nggak sih mas kultur semacam itu sekarang masih ada nggak? Itu ada tapi diniyah namanya berarti madrasah diniyah atau beda? Ya kalau dulu memang seperti itu ya. Jadi kalau memang ingin belajar agama ya di madrasah. Oh gitu. Kalau ingin belajar umum ya di sekolah umum, sekolah SD lah namanya SD. Jadi paginya sekolah umum, orang dulu melabelkan begitu. Sorenya besok sekolah nang SD, sore sekolah nang MI ini madrasah. Gitu ya. Dulu memang pembelajarannya kan memang madrasah kan ya pembelajaran agama, pendidikan agama kan. Hanya itu. Iya. Oh nggak ada pelajaran umumnya dulu itu. Ada. Oh berarti kalau yang sore itu berarti kayak sama dengan TPA gitu sekarang ya? Iya. Oh cuman dulu memang madrasah MI. Oh saya pikir dulu itu kayak ada ilmu umumnya juga yang teman-teman saya yang sekolah sore itu. Ya baru era-era 90-an itu kemudian berubah MI itu menjadi sekolah formal. Oke. 90-an itu ya berarti ya? Sorry. Enggak sih, 80-an lah. 80-an. Sejak menteri sejak Departemen Agama itu juga merestrukturisasi birokrasinya juga akhirnya kan menjadi pendidikan agama madrasah itu menjadi sekolah formal, pendidikan formal. Tapi tidak ikut Kemdikbud ya, ikutnya di Kementerian Agama. Salah satu dirjen apa? Dirjen ya. Dirjen Pendis. Apa sih namanya? Dirjen Pendis. Pendidikan Islam ya. Iya.